Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang teknik pengawasan kualitas secara statistik. Kelompok 6 kami terdiri dari Buya Aina Bia dan saya sendiri Widya Rizky Nurmanizia. Pengertian kualitas statistik. Pengendalian kualitas statistik atau disingkat dengan STC adalah bagan visual untuk memberi gambaran proses yang sedang berjalan. Untuk mengetahui apakah proses berada di dalam batas-batas yang ditetapkan sebelumnya atau tidak. Dapat juga dikatakan bahwa pengendalian kualitas statistik merupakan ilmu yang mempelajari tentang teknik atau metode pengendalian kualitas berdasarkan prinsip atau konsep statistik. Pengendalian kualitas statistik adalah alat yang sangat berguna dalam membuat produk sesuai dengan spesifikasi sejak awal proses hingga akhir proses. Lalu selanjutnya ada tujuan pengendalian kualitas statistik. Yang pertama adalah memperoleh jaminan kualitas atau quality assurance dapat dilakukan dengan rencana sampel penerimaan. Yang kedua, menjaga konsistensi kualitas dilaksanakan dengan control chart. Lalu ada manfaat dan keuntungan penerapan pengendalian kualitas statistikal. Yang pertama, untuk mempertinggi kualitas atau mengurangi biaya, menjaga kualitas lebih uniform, menggunakan produk produksi lebih efisien, dan yang terakhir menggunakan rework atau pembuangan. Yang kedua ada pengendalian kualitas variabel. Ukuran kualitas variabel adalah karakteristik kualitas suatu produk yang dinyatakan dengan besaran yang dapat diukur atau besaran kontinu, seperti panjang, berat, temperatur, dan lain-lain. Ukuran kualitas yang bersifat variabel memiliki distribusi yang kontinu. Menggambarkan data yang memiliki distribusi rapat sekali karena data tersebut bisa terjadi dalam digit di belakang koma hingga digit. Dan yang ketiga, pengendalian kualitas atribut. Kualitas atribut adalah karakteristik kualitas suatu produk yang dinyatakan dengan apakah produk tersebut memiliki kondisi persyaratan tertentu, bersifat otonomi. Jadi hanya ada dua kemungkinan baik dan buruk, seperti produk cacat atau produk lain. Discrete distribution memberi gambaran data yang terdistribusi secara utuh atau tanpa pecahan atau angka di belakang koma, misalnya 10, 11, dan 12. Contoh data semacam ini misalnya jumlah produksi dalam satuan unit seperti mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Dan yang keempat, sampling penerimaan. Pengertian dari sampling penerimaan yaitu keputusan untuk memberi atau menolak suatu lot atau populasi berdasarkan hasil dari pemeriksaan sebagian lot atau populasi saja, yaitu sampel. Prinsip dari sampling penerimaan sendiri ialah ambil sampel, periksa sampel, bila jumlah defektif angka lebih kecil dari angka penerimaan, maka lot akan diterima. Bila tidak, maka lot akan ditolak. Beberapa alasan kenapa sampling penerimaan ini digunakan, yaitu jika satu, populasi atau lot yang akan diuji berukuran besar, dan yang kedua, waktu pengujiannya singkat, yang ketiga, jumlah tenaga kerja sedikit, dan yang keempat, biaya untuk melakukan pengujian terbatas atau mahal, dan yang kelima, pengujian bersifat merusak atau destruktif. Kekurangan dalam sampling ini adalah adanya resiko menerima produk yang baik dan menolak produk yang buruk, memerlukan waktu dan tenaga untuk kegiatan perencanaan dan dokumentasi, dan yang ketiga, tidak memberi jaminan bahwa semua lot telah memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Selanjutnya ada persyaratan dalam pelaksanaan sampling penerimaan. Yang pertama ada kriteria produk ditolak, reject kriteria, harus tegas. Yang kedua, metode inspeksi yang baik dan standar. Yang ketiga, rencana sampling plan yang tepat. Jenis-jenis sampling penerimaan. Yang pertama, ditinjau dari proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada sampling tunggal, single acceptance sampling. Yang kedua ada sampling ganda, double acceptance sampling. Yang ketiga adalah sampling jamak, multiple acceptance sampling. Yang kedua ditinjau dari tingkat pemeriksaan longgar, pemeriksaan normal, pemeriksaan ketat. Yang ketiga ditinjau dari karakteristik kualitas, variable acceptance sampling. Yang kedua atribut acceptance sampling. Selanjutnya ada grafik pengendalian proses. Grafik pengendalian adalah teknik pengendalian proses pada jalur yang digunakan secara luas
untuk menaksir parameter suatu proses produksi dan melalui informasi ini menentukan informasi proses. Grafik pengendalian dapat juga memberi informasi yang berguna dalam meningkatkan proses itu. Grafik pengendalian adalah alat yang efektif dalam mengurangi variabilitas sebanyak mungkin. Kesimpulannya adalah, kegiatan pengendalian dilaksanakan dengan cara memonitor pengeluaran output, membandingkan dengan standar-standar, menafsirkan perbedaan-perbedaan, dan mengambil tindakan untuk menyesuaikan kembali proses itu sehingga sama atau sama dengan standar. Pengendalian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar kegiatan produksi dan operasi yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan, dan apabila terjadi penyimpangan tersebut dapat dilakukan apa yang diharapkan tercapai. Terima kasih.